Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sembari menunggu wali yang lain untuk join, eh, kami ingin menyampaikan sosialisasi yang kami dapat tentang peluncuran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang akan berlangsung di tahun 2025. Nah, mohon maaf ini kok berhenti ya, sebentar. Sepeda. Ya, beli motor ya. Di sepeda ya, tempat dinotois. Sudah terlihat ya Bapak Ibu Sudah. terkait ini. Ya. Jadi pada prinsipnya ada beberapa hal yang disampaikan dari panitia pusat, bahwasanya prinsipnya adalah fleksibel, efisien, transparan, adil, kemudian larangan berkonflik dan akuntabel. Tujuannya untuk memfasilitasi calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP, kemudian memperoleh jalur calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK melalui jalur SNBP. Selanjutnya alurnya seperti ini. Nah, untuk kuota, jadi saat ini ada PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN Satker. Ini yang membedakan dari penerimaan sebelum-sebelumnya. Jadi pada prinsipnya dengan adanya seleksi SNPMB saat ini, meskipun sama-sama perguruan tinggi negeri, Bapak Ibu, tetapi mohon maaf ini tidak serta-merta menjamin kalau putra atau putri Bapak Ibu masuk melalui jalur SPNPB, ini nanti akan mendapatkan jalur atau hasil yang sama. Sebenarnya untuk peluang masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya itu sangat-sangat terbuka sekali. Salah satunya dengan jalur SNPMB saat ini sangat memungkinkan para siswa-siswi kita untuk masuk perguruan tinggi negeri. Hanya saja yang perlu diperhatikan, dengan jalur yang ada saat ini ada 3. Yang pertama SNBP, kemudian SNBT. Ini efeknya nanti ada di UKT-nya atau pembayaran masuk perguruan tingginya serta semesterannya, itu yang akan menjadi pembeda. Apabila nanti putri Bapak Ibu atau putra Bapak Ibu masuk melalui jalur seleksi mandiri, ini nanti akan biayanya biasanya cenderung akan jauh lebih mahal seperti itu. Dan yang terakhir kami dapatkan informasi kemarin ketika kami ngobrol dengan Pak Fuad Hashim selaku koordinator unit pendidikan di Yayasan Subhanul Waton, bahwasanya tahun kemarin itu pendaftar seleksi mandiri yang di UGM itu diterima semua Bapak Ibu. Jadi berapapun mahasiswanya itu langsung diterima, tetapi itu menggunakan jalur seleksi mandiri, bukan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, selanjutnya yang perlu dicatat, ya, Bapak Ibu, bahwasanya untuk registrasi akun seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu nanti dari tanggal 13 Januari sampai 18 Februari, ini untuk yang berdasarkan prestasi. Kalau yang berbasis tes nanti dari 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Nah, pada prinsipnya
data putra-putri Bapak Ibu sudah, insya Allah sudah lengkap berada di madrasah. Akan tetapi kemarin kami membutuhkan data-data pendukung sekitar foto sekitar rumah atau foto tetangga dan lain sebagainya, atau foto rumah terlihat dari tetangga, kemudian dari dalam rumah dan lain sebagainya. Ini ditujukan apabila putra-putri Bapak Ibu masuk perguruan tinggi berdasarkan atau menggunakan jalur KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, teknisnya karena pada saat pelaksanaan registrasi akun ini, SNPNB ini, putra-putri Bapak Ibu berada di sekolah, di pondok, gitu. Jadi akan kita bantu daftarkan. Nah, prinsipnya akan kita bantu daftarkan itu bagaimana? Anak akan kita dampingi. Ayo Mas, buat akun untuk masuk ke perguruan tinggi. Begitu. Nah, kemudian setelah itu baru nanti data yang ada di kami akan kami berikan ke anak untuk mendaftar. Kecuali sampai pas terakhir, misalkan sampai tanggal 18 Februari atau tanggal 27 Maret, kok anak tersebut tidak mendaftarkan, ya mungkin mohon maaf kalau kita daftarkan mungkin dengan berdasarkan data yang kami miliki sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu untuk memastikan satu, nanti putra Bapak Ibu itu nanti mau masuk perguruan tinggi di mana. Kemudian mohon juga untuk dipastikan kota atau universitas yang dituju itu mohon maaf sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, karena beda daerah itu beda biaya hidup. Jadi kalau misalkan kita mendaftar di sekitar Jawa Tengah lah istilahnya, atau termasuk juga Yogyakarta, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana biaya hidup yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu apabila mereka nanti pada akhirnya kuliah di kota-kota tersebut. Akan tetapi biaya hidup tersebut akan jauh lebih tinggi itu apabila di daerah barat atau mungkin di kota besar di Jawa Timur, misalkan di Malang atau di Surabaya. Ini terkait dengan tanggal registrasi dan pelaksanaan registrasi. Nah, selanjutnya karena ini seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, itu nanti kuotanya itu berdasarkan yang kita dapat dari pemerintah. Jadi Mas Vanuatu dapat berapa persen dari dari pemerintah, dan itu akan terranking berdasarkan rapor semester 1 sampai semester 5, sehingga saat ini mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya bahwasanya Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu guru saat ini sedang mengolah nilai rapor ya bisa mengantarkan putra-putri Bapak Ibu ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk raport itu sendiri akan istilahnya batas deadline-nya yang kami terima itu di tanggal 25 Desember semua raport harus sudah selesai, tetapi kami beserta teman-teman yang ada di sini akan menyelesaikan hari ini. Jadi mohon bantuan doanya supaya semua berjalan dengan lancar meskipun saat ini cuaca di sekitar Tegarrejo ini sedang mendung dari tadi pagi. Ini terkait dengan ketentuan siswa eligible. Jadi tadi kami sampaikan bahwasanya bahwa untuk SNBP ini kuotanya dari pemerintah. Nah, ini terlihat dari akreditasi. Saat ini kami Madrasah Al Vanuatu telah terakreditasi di tanggal 25-26 Oktober, hanya saja sampai saat ini masih belum muncul nilainya. Kami sangat berharap semoga nanti nilainya bisa A sehingga 40% dari
siswa angkatan Alian itu bisa ikut seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi 40%-nya itu 40 anak, karena jumlah anak kelas 12 saat ini adalah kelas kelas 12 ini jumlahnya adalah 101 anak. Nah, kemudian sekolah yang menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%. Saat ini memang Madrasah Alia Subhanul Waton dari awal berdiri sampai sekarang menggunakan e-raport berbasis digital yang disediakan oleh Kementerian Agama. Nah, tahapan-tahapannya seperti ini. Jadi nanti yang pertama pengumuman kuota sekolah disesuaikan dengan jumlah akreditasi. Kemudian nanti di awal Januari sekolah akan mendaftarkan akun. Kemudian muncul pemeringkatan siswa. Ini berdasarkan nilai raport. Kemudian pengisian PDSS. Ini apabila nilai raport siswa itu sangat bagus sehingga nanti akan ada tambahan kuota. Nah, selanjutnya dari tanggal 18 Januari mulai registrasi akun untuk siswa. Pendaftaran SPP ini nanti ada tahapan pendaftaran, yaitu memilih program studi, unggah prestasi, unggah portofolio, dan unduh kartu peserta. Di tahun kemarin, kami menyarankan putra-putri Bapak Ibu untuk mencari berbagai macam lomba yang diselenggarakan secara online. Tujuannya apa? Tujuannya apabila putra-putri Bapak Ibu itu mendapatkan hasil, baik itu medali perunggu, perak, ataupun emas, itu bisa diunggah sebagai unggah prestasi atau unggah portofolio yang dilakukan saat ini. Dan alhamdulillah kemarin tidak sedikit yang mendapatkan hasil. Akan tetapi tidak semua dari siswa-siswi Alian itu mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan secara online. Selanjutnya ada seleksi jalur SNBP. Ini nanti biasanya itu dilaksanakan setelah Lebaran Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya putra-putri Bapak Ibu nanti ketika datang ke pondok di tanggal 28-29 Desember, itu nanti putra-putri Bapak Ibu akan full kegiatan sampai Ramadan. Karena setelah Ramadan atau setelah Lebaran selesai, biasanya tidak ada kegiatan untuk kelas 12 kecuali menjelang wisuda. Dan waktu-waktu tersebut biasanya digunakan untuk satu tes masuk perguruan tinggi, kemudian yang kedua mungkin ada bimbingan atau anak-anak bisa mengikuti bimbel secara mandiri di rumah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga bimbingan seperti itu. Setelah nanti pengumuman hasil kelulusan, nah, baru ada daftar ulang. Daftar ulang ini nanti biayanya disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Jadi nanti ketika pengisian atau registrasi akun SNBP ini, nanti banyak sekali pertanyaan yang diajukan, yang mana nanti hasil dari input atau data yang dimasukkan oleh para siswa itu nanti akan berpengaruh ke besaran daftar ulang yang nanti akan diterimakan oleh para siswa. Jadi tadi kami meminta anak sebisa mungkin untuk mengisi karena anak jauh lebih paham tentang kondisi yang ada di rumah. Dan kenapa kok kami kemarin meminta Bapak Ibu untuk mengirimkan foto yang ada di rumah itu barangkali bisa kita ajukan untuk Kartu Indonesia Pintar. Nah, untuk mengenai hal ini nanti akan disambung oleh Bu Mila Afi dan Bu Ani Fauzia serta Pak Maulana Faik nanti setelah kami menyampaikan. Nah, ini tanggal-tanggal penting, ini kurang lebih sama. Pengumumannya nanti hasil SNBP ini di tanggal 18 Maret. Selanjutnya ini yang berdasarkan tes. Nah, ini biayanya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah. Jadi nanti untuk tes ini nanti
ada setelah membuat akun biasanya nanti transfer untuk biaya tes kurang lebih ya. Kurang tahu ya untuk saat ini tapi sekitar 300 sampai 200 sampai 300 ribu. Nah, jadi di kesempatan SNBT ini semua siswa bisa ikut. Jadi tidak hanya siswa yang masuk dalam kuota, tapi semuanya, berapapun siswanya, itu bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, ketentuannya dilaksanakan di bulan April sampai Mei. Jadi ini waktu-waktu setelah Lebaran, sebelum siswa datang ke pondok pesantren. Jadi nanti dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari dengan 2 sesi per hari. Dari mulai tanggal 23 April sampai 3 Mei. Nanti untuk pilihan jurusan dan pilihan program studi ini, kami mohonkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menanyakan kembali minat. Satu. Kemudian yang kedua, pandangan dari Bapak Ibu sendiri untuk mengarahkan putra-putrinya mau masuk ke mana. Nanti hasil tersebut akan kita combine atau kita kolaborasikan dengan kemampuan anak yang berdasarkan pantauan dari guru konselingnya. Nah, pilihan program studi ini jadi nanti ini kalau kami sampaikan ke Bapak Ibu sepertinya nanti akan kurang tepat. Nanti izinkan kami akan menyampaikan ke putra-putri Bapak Ibu ketika putra-putri Bapak Ibu sudah berada di pesantren kembali. Untuk registrasinya seperti yang kami sampaikan itu di akhir tanggal 27 Maret 2025. Jadi ini kemungkinan santri sudah berada di rumah kembali Pak tanggal 27 Maret ini karena ini sudah masuk Ramadan akhir kalau tidak salah. Selanjutnya untuk pendaftaran UTBK SNBT, nah ini tadi 11 sampai 27 Maret, kemudian ini pelaksanaannya tadi selama 10 hari dari tanggal 23 April sampai 3 Mei 2025, pengumumannya di 28 Mei, kemudian ada masa unduh dan lain sebagainya. Nah ini untuk peserta pelamar beasiswa KIP kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Pendaftaran KIP kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemendesaintek. Artinya KIP kuliah ini yang saat ini ada itu memang hanya untuk perguruan tinggi negeri. Bagaimana dengan perguruan tinggi negeri yang perguruan tinggi swasta? Beberapa perguruan tinggi swasta memang ada yang menerapkan KIP kuliah, tapi tidak semuanya. Jadi untuk informasi detail tentang KIP kuliah, itu nanti bisa diklik di kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Dan saat ini memang tidak sedikit dari putra-putri Bapak Ibu yang minat untuk masuk ke perguruan tinggi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kami memulai untuk menyampaikan sosialisasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan nanti untuk tanya jawab dan lain sebagainya nanti bisa dilanjutkan sesi setelah kami, termasuk juga nanti untuk bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan bagaimana caranya untuk masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, nanti bisa ditanyakan langsung ke Bapak Maulana Faik. Dan mohon maaf, kegiatan ini kami rekam dari awal sampai akhir supaya wali santri yang saat ini belum bisa mengikuti kegiatan ini bisa melihat ulang atau mereply kegiatan ini. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu untuk ikut menghadiri Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan diberi kemudahan dalam setiap urusan masing-masing. Dan sekali lagi dari kami cukup sekian.
Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh para wali kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti oleh kelas. Oleh kelas. PPN-nya orang ketok ya. Nanti lihat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah. Rusak, Dik. Ya payungnya tikus tugel nanti tuh. Bu. Payung tumpah garda. Kelihatan lagi. Pasti ini tugel mana-mana. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muflihan Ahmad yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Faik untuk menyampaikan beberapa pengalaman beliau ketika belajar di luar negeri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan, nama saya Maulana Faik. Saya dulu di sekolah di SMK Sebenwaton, angkatan Dala, angkatan keempat. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendaftar jadi dulu sebelum angkatan saya itu tidak ada informasi sama sekali untuk kuliah ke luar negeri. Jadi angkatan kami itu termasuk bisa dibilang percobaan. Dan dulu hanya ada satu informasi yang saya terima, yaitu kuliah di Universitas Al-Ahqaf di Mukalla di Hadramaut, Yaman. Jadi sebelumnya mungkin perkenalan tentang universitasnya dulu. Universitas Al-Ahqaf itu termasuk universitas baru. Didirikan tahun 94, kemudian 95 itu sudah masuk ke Persatuan Universitas Liga Arab. Dan muasisnya atau pendiri pertama adalah
Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad. Beliau termasuk salah satu mufti Hadramaut, yaitu pendiri Universitas Al-Hagaf. Dan bisa saya bilang Universitas Al-Hagaf sendiri termasuk universitas favorit di Hadramaut ya, bagi pelajar Indonesia, khususnya bagi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita lihat memang banyak amalan Nahdiyah, amalan NU yang juga kita dapati di sana seperti haul, Quranan, tahlilan, yasinan, istighosa, itu semuanya kita dapati di sana, bahkan maulid juga. Itu saya sampaikan supaya Bapak Ibu itu jangan ada perasaan wah nanti kalau sampai di Timur Tengah sana, sampai Arab sana, nanti kalau balik-balik tidak berubah mungkin afiliasi organisasinya atau amalannya. Itu saya sampaikan penting untuk di awal. Dan untuk yang selanjutnya mungkin untuk motivasi guys, saya ingat ada sebuah hadis itu al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Itu di Sahih Bukhari dan Muslim yang artinya fikih itu di Yaman dan hikmah di Yaman. Itu di Sahih Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah pernah mendoakan negeri Yaman, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Itu juga ada di hadis Bukhari juga ada. Itu mungkin sedikit keutamaan Yaman yang didoakan oleh Rasulullah. Kemudian untuk pengalaman saya sendiri, saya berangkat tahun 2014. Kemudian di sana saya ikut kelas persiapan, namanya kelas i'dad, itu 1 tahun. Dan kuliah di sana itu Bapak Ibu itu jangkanya 5 tahun atau kalau di Indonesia 10 semester. Itu normalnya karena ada tambahan kurikulum sendiri. Dan apabila di sana itu anak-anak banyak pilihan organisasinya yang didirikan oleh Asosiasi Mahasiswa Indonesia di sana. Jadi mahasiswa Indonesia di sana itu hampir 70% itu orang Indonesia. Dan subhanallah, mahasiswa Indonesia itu sangat aktif di sana, sangat banyak organisasi seperti PCINU Yaman, kemudian PPI Hadramaut, kemudian ada organisasi literasi juga, ada jurnalistik juga, itu yang didirikan oleh mahasiswa secara mandiri dan dilatih oleh senior-senior kita dulu. Jadi tidak cuma mendapatkan ilmu agama tapi juga ada pengalaman organisasi, dan itu mungkin bahkan yang kelak menjadi kalau anak-anak itu biasanya kan di kuliah itu yang kita dapat bukan cuma ilmunya Pak, tapi kadang yang nggak kalah penting itu adalah relasi, pengalaman. Karena banyak teman-teman saya, lulusan saya itu yang sekarang masuk ke Kedubes juga ada, walaupun cuma sebagai anggota, ada juga yang sekarang mendirikan travel umroh. Nah itu salah satu profit yang mungkin didapat apabila anak-anak bisa ke sana. Jadi sangat mandiri dan tawaran organisasinya sangat banyak, sehingga pengalaman selain belajar juga ada. Kemudian fakultas, terkait fakultas sendiri di Al-Hagaf itu yang biasanya diambil anak-anak Indonesia itu fakultas syariah dan konun, utamanya di syariah. Syariah itu 90% mempelajari tentang fikih. Jadi kalau mungkin anak-anak minatnya di situ itu bisa didaftarkan atau bisa di spill tentang Universitas Al-Hagaf, karena di sana kita diajari oleh Mufti Tarim langsung, yaitu Syekh Ba'udun. Itu beliau adalah mufti dari Tarim. Juga Syekh Ali Khatib, itu beliau juga mufti Tarim. Dan juga salah satu profitnya kalau di Al-Hagaf itu kita tidak cuma kuliah Pak. Jadi di sana ada lembaga pendidikan lain yang khusus untuk qiraah. Seperti Al-Idrus itu kita bisa nyambi. Jadi sambil belajar di kuliah, nanti sorenya bisa ke Al-Idrus. Di sana ada sanad qiraah hasyarah atau 10 qiraah, dan itu sangat dibutuhkan di Indonesia sekarang. Ya, yang punya sanad qiraah hasyarah itu sangat-sangat dibutuhkan karena
kita tahu di Indonesia sendiri karena mungkin media ya, pengaruh media sekarang orang yang punya ilmu tentang qiraah, tentang hafid Al-Quran itu sangat dicari di Indonesia. Kemudian ada juga lembaga pendidikan Ghuraba. Ghuraba itu yang mau tahassus di hadis, itu juga bisa nyambi. Walaupun itu lembaga lain, tapi kita yang di Agaf dipersilakan untuk ikut di situ. Mungkin sorenya atau malamnya juga. Ada juga Rubat Tarim, itu juga yang mau mendalami fikih lebih dalam juga bisa di situ. Dan untuk kegiatannya selain itu adalah tiap malam Jumat kita bisa ikut majelisnya sholawat di Habib Umar di Darul Mustafa. Karena beliau punya karangan maulid sendiri. Jadi itu aktivitas di sana sangat padat. Ya. Dan salah satu keunggulan di Al-Agaf itu, karena di sana wajib masuk 70% absen itu harus hadir anak. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir anak saya di sana belajar sungguh-sungguh apa enggak, karena otomatis kalau nggak nyampe 70% itu anak-anak akan gagal ujian, dan itu yang paling sangat ditakutkan oleh anak-anak, gagal ujian di sana itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau mau ke Timur Tengah khususnya itu tolong kalau mau masuk diperhatikan apakah di universitas ini wajib masuk apa enggak. Karena yang saya dapati banyak sekali mahasiswa itu yang di sana jarang masuk pas ujian Pak, malah kadang ada yang tergiur untuk bisnis. Karena di sana banyak juga kesempatan-kesempatan untuk bisnis. Kalau di Al-Agaf itu absennya sangat tertib, 70% wajib masuk. Itu termasuk izin sakit, gitu. Jadi izin sakit itu udah masuk ke 30% kesempatan untuk izin. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kemudian ini mungkin yang paling ditanyakan, terus biayanya berapa? Nah ini ada perbedaan. Kalau dulu saya itu masih ada beasiswa. Dengan beasiswanya dulu berupa belajar gratis selama 5 tahun dan makan gratis. Cuman sekarang, mungkin karena ada krisis Yaman sedang perang, sekarang beasiswanya nggak ada. Jadi tetap wajib bayar. Bayarnya pun murah, bayarnya 1 tahun itu 7.200.000. Itu anak-anak sudah dapat tinggal gratis dan biaya belajar dan biaya makan 7.200.000. Kemudian untuk apabila anak keterima di sananya itu wajib pertama kali membayar $5.000. Itu mungkin yang jumlahnya agak besar karena $5.000 itu nanti untuk biaya tiket pesawat keberangkatan, biaya visa, kemudian terjemah ijazah untuk melanjutkan ke sana, kemudian ada pembayaran visa 1 tahun pertama, kemudian termasuk juga nanti ketika pulang ada jaminan tiket pulang. Kemudian untuk pelajar baru untuk kalau bahasa kita mungkin uang gedung itu $5.000. Kalkulasinya untuk sekarang itu sekitar 80 juta. Ini untuk sekali masuknya. Tapi saya sempat hitung, itu kalau saya hitung-hitung 80 juta dibagi 5 tahun itu 1 tahunnya cuma 1,3 juta. Plus biaya tadi yang bulanan 7.200.000 itu cuma 600.000. Plus iqomah itu 66.000. Jadi biayanya untuk per bulan di sana itu 2 juta. Itu udah mencakup semuanya. 2 juta udah tiket pesawat pulang pergi, makan, terjemah ijazah, legalisir, kemudian apalagi tadi? Kemudian izin tinggal atau kita nyebutnya perpanjang visa itu udah semuanya. 2 juta itu udah mencakup semuanya. Mungkin kalau ada kiriman tambahan itu biasanya untuk beli kitab atau untuk jajan anak-anak sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir sebulan 2 juta itu termasuk murah. Ya. Kalau bandingkan dengan Indonesia itu mungkin relatif lebih murah di Timur Tengah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya terus bagaimana yang dipelajari di sana itu sebenarnya anak-anak itu apa? Kalau Al-Agaf itu kebetulan
di sana sistemnya masih memakai kitab salaf, memakai kitab kuning. Hanya sistemnya pakai sistem kuliah. Jadi ibarat kita mondok lagi tapi dengan ujian yang ketat dan dengan dosen yang eh, sangat mumpuni karena beberapa dosen itu mereka menjadi anggota Mufti Tarim. Kemudian selain itu, ini yang juga harus saya sampaikan, di Al-Agaf itu S1-nya wajib untuk skripsi dan atau memilih untuk membuat meneliti maktutot. Dan itu saya sampaikan karena tidak semua universitas di Timur Tengah itu mewajibkan adanya skripsi. Ya, mungkin ini agak janggal ya kalau di Indonesia namanya S1 ya harus ada skripsinya. Tapi kalau di Timur Tengah belum tentu. Jadi salah satu mungkin saya sebut keunggulan di sana itu anak-anak kalau misalkan mereka mau lulus itu harus wajib buat skripsi dengan full bahasa Arab, atau yang kedua mereka kalau nggak mau skripsi boleh untuk tahqiq, mentahqiq maktutot. Ini juga sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama di penerbitan kitab itu sangat membutuhkan para muhakik handal. Itu kalau di saya dengar kalau di Mesir kalau nggak salah tahqiq maktutot itu untuk S2. Nah di Al-Agaf itu untuk S1. Anak-anak sudah diajari untuk mentahqiq kitab. Itu juga saya rasa salah satu skill yang penting untuk zaman sekarang. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau mungkin tanggapan bisa ditanyakan nanti mengikut sesuai arahan moderator. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tanya jawab untuk Bapak Ibu Wali Santri yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Faik Mashkur mengenai studi di luar negeri. Kami persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu Wali Santri semuanya. Jika belum ada pertanyaan, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Faik Mashkur atas pemaparan materinya dan juga pengalaman pribadinya belajar di luar negeri. Masya Allah, sangat memotivasi sekali bagi anak-anak yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, beralih kepada Bu Mila Afi yang akan menyampaikan terkait beasiswa KIPK. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Muflihan Ahmad selaku Kepala Madrasah Aliyah Subhanallah Tuan, Bapak Ibu Wali Santri Angkatan Alian Barisan yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalan dulu. Saya Mila Afi, Wali kelas Alian 4. Saya akan share screen. Bisa kecil ya? Ini juga. Ya. Ini kayak itu kuliah merdeka.
Ya, saya akan berbagi atau menyampaikan pengalaman saya tentang KIP kuliah. Tadi dari Bapak Faik sudah menyampaikan pengalaman beliau yang kuliah atau belajar di luar negeri. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa sedikit tentang KIP kuliah ya. Ya, KIPK kuliah, yang mana yang dulu itu dinamakan bidik misi. Kemudian pada tahun 2020 dinamakan KIP kuliah, yang sekarang adalah KIP kuliah Merdeka ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan namanya bidik misi. Nah, itu sama saja antara KIP kuliah dengan bidik misi. Cuma diganti namanya aja ya. Selanjutnya, kenapa harus KIPK atau bidik misi itu? Yang pertama, dikarenakan kalau KIPK itu biaya pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, kalau yang umum itu membayar setiap semesternya, sementara kalau yang KIPK kuliah itu setiap semester sama aja membayar, tapi dibayarkan oleh pemerintah. Mahasiswa hanya konfirmasi melalui akunnya saja, udah otomatis dibayarkan. Kemudian yang kedua, adanya bantuan biaya hidup. Jadi setiap bulannya mahasiswa diberikan biaya hidup. Akan tapi biasanya pemberiannya itu diberikan 1 semester sekali pada awal tahun atau awal semester. Nah, untuk biaya hidupnya itu berapa? Biaya hidupnya itu tergantung pada tempat kuliah kita. Misalnya kuliah di Jogja akan berbeda dengan kuliah yang ada di Jakarta atau kuliah yang ada di Semarang, tergantung tempatnya ya. Nah, sebagai contoh, ada yang menerima 1 bulan itu sebesar 800.000, hingga ada juga yang 1 bulannya itu mencapai 1.400.000. Kemudian KIPK Merdeka itu mendapat dukungan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi alasan ekonomi sebagai penghalang siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian untuk syarat umum KIPK kuliah, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, lulusan SMA atau MA tahun 2023 ya. Jadi siswa angkatan 2023 itu masih bisa mendaftarkan KIPK kuliah, KIPK Merdeka ya. Kemudian berprestasi secara akademik dan memiliki keterbatasan ekonomi. Untuk mekanisme pendaftaran, yang pertama mengisi registrasi akun KIP kuliah pada link yang sudah tertera. Kemudian yang kedua, melakukan verifikasi data dan aktivasi akun melalui email. Dan yang ketiga, mengisi profil pribadi, data keluarga. Yang nomor 4, memilih jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Adapun untuk jalur
masuknya sudah seperti yang disampaikan Bapak Kepala Madrasah tadi. Yang pertama ada SNBP, SNBT, atau juga bisa mandiri. Nah, nanti bagaimana caranya? Sebelum mendaftarkan pada SNBP, siswa harus mendaftarkan terlebih dahulu atau membuat akun KIPK. Kemudian akun KIPK tersebut disinkronisasi dengan akun SNBT atau SNBP. Kemudian setelah mendaftar, siswa mengikuti ujian, tergantung nanti SNBT atau mandiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pengumuman hasil seleksi. Untuk pengumuman hasil seleksi itu dari sebelum sebelum dinyatakan kelulusan, kan itu udah dinyatakan lulus misalnya melalui SNBP di sebuah universitas atau di sebuah kampus. Nah, nanti dari kampusnya itu akan dilakukan atau akan melakukan survei ke rumah mahasiswa. Nah, jadi yang akan disurvei itu rumah, terus dilakukan wawancara juga. Nah, nanti kalau sudah ada data dikumpulkan, terus dinyatakan lulus atau tidak, lolos atau tidak untuk menerima KIPK kuliah. Nah, yang selanjutnya, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, untuk dokumen ini, karena pendaftaran KIPK kuliah ini sekitar bulan Februari, maka bagi siapa saja yang akan mendaftarkan, dimohon nanti membawa dokumen-dokumen ini ke sekolah. Nah, sehingga jadi nanti kalau siswa udah berada di sekolah, datanya atau dokumen udah ada, dari sekolah sudah bisa mendampingi atau tinggal upload dokumen atau data-data tersebut. Untuk dokumennya apa saja? Yang pertama itu KKS, Kartu Keluarga Sejahtera ya. Yang kedua SKTM, Surat Keterangan Tidak Mampu, itu biasanya diperoleh dari kelurahan. Terus KK, rapot itu dari sekolah. KTP, SKL itu dari sekolah, bukti pendaftaran seleksi perguruan tinggi itu bukti SNBP atau SNBT. Kemudian untuk dokumen pendukung, slip gaji orang tua, tagihan listrik, air, tanah, atau PBB ya. Yang ketiga, foto keluarga. Nah, foto keluarga itu formasi lengkap. Misal ada 2 saudara, berarti bapak, ibu, dan tiga anak ya. Tergantung jumlah keluarganya. Nah, foto keluarga itu diusahakan di depan rumah. Kemudian bukti prestasi, sertifikat. Kemudian yang kelima, foto rumah. Itu foto rumah tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Terus foto ruang tamu, foto dapur, foto kamar mandi. Diusahakan dari sekarang itu sudah lengkap datanya atau dokumen foto-fotonya itu. Nanti dijadikan dalam satu flash disk, terus dibawa di sekolah. Nanti kalau sudah sampai pendaftaran, dari sekolah insya Allah akan membantu dan cuma mengupload dokumennya itu. Nah, untuk KIPK 2024, bisa kita lihat pada tabel, jumlah pendaftar itu mencapai 309.440 peserta. Sementara jumlah yang diterima sejumlah 131.510 peserta. Jadi peluang KIPK diterima itu sebanyak 45%. Nah, mungkin cukup itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Masya Allah, terima kasih kepada Bu Mila Afi atas pemaparan materinya dan juga pengalaman beliau yang pernah mendapatkan beasiswa KIPK selama studi di Universitas Tidar Magelang. Masya Allah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa memotivasi anak-anak semuanya untuk bisa mencari dan juga melihat beberapa beasiswa yang bisa dilihat di Google untuk melanjutkan studi dimanapun nanti anak-anak melanjutkan kuliah. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semuanya. Kepada Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, jika belum ada pertanyaan, mari kita tutup sesi Zoom pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan memotivasi anak-anak untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Insya Allah nanti akan kami share untuk rekaman Zoom pada pagi hari ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.